Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nana sebagai dosen mata kuliah dari KRSO dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Siti Zakia Romadoni dari PK2D. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tentang alkena. Untuk mata kuliah kali ini, pembahasan yang akan diangkat yaitu ada dua. Pertama ada tata nama dan struktur molekul senyawa golongan alkena, dan yang kedua ada sifat fisika dan kimia senyawa alkena. Tata nama dan struktur molekul golongan alkena. Mungkin teman-teman sudah mengetahui apa itu alkena. Di pendahuluan, alkena atau CnH2n adalah hidrokarbon dengan ikatan karbon rangkap 2. Alkena merupakan bagian utama dari kimia organik karena diproduksi dalam jumlah besar dari minyak mentah dan mudah dikonversi ke banyak kelompok fungsional lainnya. Alkena kadang-kadang juga disebut oliven. Apa itu oliven? Oliven adalah istilah yang berasal dari gas oliveat, yang berarti gas pembentuk minyak. Istilah ini berasal dari para peneliti yang awalnya memperhatikan penampilan berminyak dari turunan alkena. Alkena juga merupakan salah satu senyawa industrial yang paling penting, dan banyak alkena juga disintesis oleh tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, kita bisa lihat ada beberapa contoh penggunaan alkena dalam industri. Ada etilena atau etena, pipene, dan muskular atau kistrikos 9-ene. Perlu kita ketahui, etena merupakan senyawa sederhana dalam alkena. Dalam industri, etilena adalah senyawa organik industri dengan volume terbesar, digunakan untuk membuat polietilen dan berbagai bahan kimia industri dan konsumen lainnya. Etilena juga merupakan hormon pematangan buah yang ditemukan di udara yang dilepaskan oleh tanaman. Selanjutnya ada pepinen. Gambar yang kedua, pepinen adalah komponen utama terpenting pelarut cat yang disuling dari ekstrak pohon cemara. Memiliki rumus molekul C3H6. Digunakan untuk membuat polimer, polipropilena, dan sebagai starting material untuk pembuatan aseton. Untuk yang terakhir, sebagai contoh ada muscular atau Trichos 9-ene adalah feromon serangga yang ditemukan pada lalat dipteran sebagai alat. Nah, alat betina yang memproduksinya untuk menarik perhatian pria lalat untuk kawin. Ikatan karbon rangkap 2 terdiri dari ikatan sigma yang stabil dan ikatan pi yang kurang stabil. Total energi ikatan karbon rangkap 2 adalah sekitar 611 kJ per mol atau 166 kcal per mol. Dibandingkan dengan energi ikatan tunggal sekitar 347 kJ per mol atau 83 kcal per mol. Dari energi ini kita dapat menghitung perkiraan energi ikatan pi. Untuk yang pertama ada energi disosiasi ikatan rangkap, yaitu sebesar 611 kJ per mol atau sekitar 146 kcal per mol. Dikurangi energi disosiasi ikatan sigma sebesar 347 kJ per mol atau 83 kcal per mol, yang diperoleh menjadi energi disosiasi ikatan pi 264 kJ per mol atau sekitar 63 kcal per mol. Nilai 264 kJ per mol ini jauh lebih kecil dari ikatan sigma 347 kJ per mol, menunjukkan bahwa ikatan pi harus lebih reaktif daripada ikatan sigma. Karena ikatan karbon rangkap 2 relatif reaktif, itu dianggap sebagai gugus fungsional, dan alkena dicirikan oleh reaksi ikatan rangkap mereka. Selanjutnya,
ada orbital dari ikatan rangkap alkena. Mungkin sebagian dari kalian ada yang mengerti tentang struktur Lewis yang mengenai tentang alkena. Bahwa ikatan rangkap suatu alkena diwakili oleh dua pasang elektron antara atom karbon. Prinsip dari eskulasi Pauli memberitahu kita bahwa dua pasang elektron dapat masuk ke wilayah ruang antar inti karbon hanya jika masing-masing pasangan memiliki orbital molekulnya sendiri. Selanjutnya ada kerangka ikatan sigma. Dalam etilena, setiap atom karbon terikat pada 3 atom lain, yaitu 1 karbon dan 2 hidrogen, dan tidak ada elektron non-pengikat. 3 orbital hibrida yang dibutuhkan menyeratkan hibridisasi sp2. Bagian 1-15 bahwa hibridisasi sp2 sesuai dengan sudut ikatan sekitar 1200, sehingga secara optimal memisahkan ketiga atom terikat dengan atom karbon. Kita bisa lihat dalam slide ada gambar yaitu orbital P yang tidak terhibridisasi. Orbital ikatan sigma etilena. Bahwa pada gambar itu masing-masing ikatan karbon hidrogen sigma dibentuk oleh tumpang tindih dari orbital sp2 hibrida oleh karbon dengan orbital atom hidrogen. Panjang obligasi CH etilena sedikit lebih pendek daripada ikatan CH di etena. Karena orbital sp2 di etilena memiliki karakter S sepertiga S daripada orbital sp3 seperempat S. Orbital S lebih dekat ke inti daripada orbital P, berkontribusi pada ikatan yang lebih pendek. Jadi, yang tersisa orbital sp2 tumpang tindih di wilayah antara inti karbon memberikan orbital ikatan. Ikatan ini adalah ikatan sigma obligasi karena kerapatan elektronnya terpusat di sepanjang garis yang terhubung dengan inti. Ikatan C rangkap C etilena jauh lebih pendek daripada ikatan C rangkap 1 C di etena. Antara lain karena ikatan sigma etilena terdiri dari orbital sp2 dengan lebih banyak huruf S dan sebagian karena dua ikatan itu menarik atom-atom lebih dekat. Selanjutnya ada ikatan pi. Ikatan pi itu dua elektron harus pergi ke arah ikatan karbon-karbon untuk membentuk ikatan rangkap di etilena. Setiap atom karbon memiliki orbital P yang tidak terhibridasi. Dan ini tumpang tindih untuk membentuk orbital molekul ikatan pi. Dua elektron dalam orbital ini membentuk ikatan kedua antara atom karbon ikatan rangkap 2. Agar terjadinya tumpang tindih, maka orbital pi ini harus paralel, yang mensyaratkan bahwa dua atom karbon diorientasikan dengan semua ikatan CH dalam satu bidang. Kita bisa lihat gambar 7.1. Setengah dari orbital ikatan pi berada di atas ikatan C sigma, dan setengah lainnya di bawah ikatan sigma. Elektron ikatan pi menimbulkan daerah dengan kepadatan elektron tinggi atau merah dalam peta potensial elektrostatik dari etilen yang ditunjukkan pada gambar 7.1. Kita bisa lihat pada gambar bahwa paralel orbital P di etilena, ikatan pi di etilena dibentuk oleh tumpang tindih yang tidak terhibridasi P orbital pada atom karbon, sp2 hibrida, untuk melengkapi kedua sisi molekul agar menjadi hidup berdampingan. Selanjutnya, ada contoh berikutnya. Kita bisa lihat pada gambar 7.2 bahwa di situ menunjukkan ujung molekul etilen tidak dapat diputar satu sama lain tanpa mengganggu ikatan P. Ikatan tunggal unik, ikatan rangkap karbon-karbon tidak memungkinkan rotasi. 6 atom termasuk atom karbon ikatan ganda dan 4 atom terikat padanya harus tetap berada di
bidang yang sama. Ini adalah awal mula dari isomeris cis trans. Jika kedua kelompok berada pada sisi yang sama dari ikatan rangkap cis, mereka tidak dapat berputar ke arah yang berlawanan atau trans tanpa memutus ikatan pi. Kita bisa lihat gambar 7.2 menunjukkan dua isomer yang berbeda dari but 2-ene, cis but 2-ene, dan trans but 2-ene. Selanjutnya ada tata nama alkena. Di sini ada UPEC dan trivial. Trivial itu nama umum dan UPEC itu nama sistem. Kalau misalkan UPEC sesuai aturan, akhiran ana pada alkena diganti menjadi ena. Ada beberapa syarat untuk menamai alkena. Ada 3 tahap, yaitu yang pertama, beri nama rantai induk hidrokarbon. Temukan rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap dan beri nama seperti menamai alkana tetapi digunakan akhiran ena. Kita bisa lihat pada slide, ada contoh di bawah. Yang sebelah kiri itu disebut pentena, bukan heksena. Kenapa? Karena kita menghitung dari rangkapnya. C-nya itu memiliki 5, sedangkan bukan memiliki 6. Jadi dinamai sebagai pentena. Karena ikatan rangkapnya tidak terdapat pada rantai karbon 6 anggota. Selanjutnya ada syarat yang kedua, jumlah atom karbon dalam rantai mulailah memberi nomor pada atom karbon dari ujung rantai yang terdekat dengan ikatan rangkap. Jika ada 2 ikatan rangkap yang berjarak sama dari masing-masing ujungnya, mulailah dari ujung yang terdekat dengan rantai samping. Ini di bawah juga ada contoh. Yang pertama, itu ada 1 butena. 1 butena ini kita namai dari sebelah kiri menuju sebelah kanan. Karena sebelah kiri ini 1 dan 2 itu lebih dekat dengan ikatan rangkap. Begitu juga contoh yang sebelahnya, yaitu 1 pentena. Yang kedua, apabila rangkapnya itu di tengah-tengah. Ini ada contoh 2 buntena. Jadi kita bisa menamai dari sebelah, sebenarnya 2 buntena ini bisa menamai dari sebelah kiri dan sebelah kanan karena sama-sama. Tetapi apabila kita memiliki sama-sama rangkap yang di tengah, tetapi sebelah kiri ada etilnya atau metil, maka kita menamai dulu dari sisi tersebut. Selanjutnya, syarat yang ketiga, tulis nama dengan lengkap. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah dan posisi substituen dalam rantai dan tulis menurut urutan alfabetis. Tandai posisi ikatan rangkap menggunakan nomor karbon ikatan rangkap yang paling kecil dan tempatkan nomor tersebut sebelum menulis nama induk alkena. Jika terdapat lebih dari 1 ikatan rangkap, gunakan akhiran diena 2, triena 3, dan seterusnya. Kita bisa lihat contoh yang di bawahnya. Ada 2 etil pentena, 2 metil, 1,3 butadiena. Seperti penamaan pada syarat yang kedua dan syarat yang pertama, lalu kita menerapkan untuk syarat yang ketiga. Selanjutnya, setiap gugus alkil yang melekat pada rantai utama terdaftar dengan nomor untuk memberikan lokasinya. Namun diperhatikan bahwa ikatan rangkap masih diberikan preferensi dalam penomoran. Kita juga bisa lihat di slide contoh bawahnya. Ada 2 metil 2 butena, ada 3,6 dimetil 2 hepsena, 1 metil siklopentena, dan 3 propil 1 heptena. Jadi kita menamai dari
yang paling dekat dengan rangkap 2. Ini kan di sini ada metil ya, maka kita menamai dengan dekat dengan metil dan rangkap 2-nya. Apabila rangkap 2-nya itu berada di tengah-tengah seperti itu. Alkena sebagai pengganti. Jika ikatan ganda bukanlah bagian dari rantai utama, kita sebut kelompok yang memiliki ikatan ganda sebagai pengganti yang disebut kelompok alkenil. Kelompok-kelompok alkenil dapat diberi nama sistematis, etenil, propenil, dan lain-lain, atau dengan nama umum. Alkenil pengganti yang umum adalah vinil, alin, metilin, dan fenil. Gugus fenil pH berbeda dari yang lain karena aromatik dan tidak mengalami reaksi khas alkena. Kita bisa lihat ada contoh di bawah slide. Gugus metilen atau kelompok netilidena. Ada gugus vinil, kelompok etilenil. Ada gugus alinil, kelompok 2 propenil. Ada gugus penil dengan pH. Di bawahnya ini ada contoh-contohnya dari gugus metil, itu ada contoh 3 metilena sikloheksena. Untuk gugus vinil ada contoh 3 vinil 15 heksadiena. Untuk gugus alil ada alil klorida 3 kloropropena, dan gugus penil ada contoh 2 penil 13 siklopentadiena atau 2 penil siklopentena 13 diena. Selanjutnya, tata nama isomer cis-trans. Tata nama cis-trans, 2 gugus atau atom yang terletak pada satu sisi ikatan pi disebut cis, Latin pada sisi yang sama. Gugus-gugus atau atom-atom yang terletak pada sisi-sisi yang berlawanan disebut trans, yang berseberangan. Jadi cis itu yang sama, trans itu yang berseberangan atau berlawanan. Syaratnya, tiap atom karbon yang terlibat dalam ikatan pi mengikat 2 gugus yang berlainan. Tidak semua alkena mampu menunjukkan cis-trans isomer. Jika salah satu karbon dari ikatan rangkap memegang 2 kelompok yang identik, molekul tidak dapat memiliki cis dan trans. Kita bisa lihat pada slide, ada contohnya di bawah. Yang sebelah kiri merupakan contoh cis 2 pentene. Kenapa? Karena HH yang dibawa itu memiliki pada sisi yang sama. Sedangkan sebelah kanan adalah merupakan contoh dari trans, yaitu trans 2 pentene karena berlawanan atau berseberangan antara H dengan CH2, CH3, seperti itu. Selanjutnya ada transikloalkena, tidak stabil kecuali cincinnya cukup besar atau setidaknya 8 atom karbon untuk mengakomodasi trans ikatan rangkap. Oleh karena itu, semua sikloalkena diperkirakan untuk menjadi cis kecuali mereka bernama khusus trans. Nama cis jarang digunakan dengan sikloalkena kecuali untuk membedakan sikloalkena yang besar dari trans isomer. Ada contoh, yaitu yang pertama ada sikloheksena, silooktena, transkilodesen, dan ciskilodesen. Selanjutnya ada tata nama EZ. Aturan penandaan E dan Z digunakan bila terdapat 3 atau 4 substituen berbeda pada alkena. Urutan prioritas substituen dibutuhkan untuk penomoran pada substituen. Substituen dengan prioritas yang sama pada sisi-sisi yang sama pada ikatan pi diberi nama Z. Pada nama Jermannya bersama-sama.
Bila posisi berseberangan pada ikatan pi diberi tanda E atau bahasa Jermannya itu Entgegen yang artinya berseberangan. Kita bisa lihat pada contoh di bawah slide. Jadi untuk Z itu prioritas tinggi, prioritas tinggi, prioritas rendah, prioritas rendah. Sedangkan E itu ada prioritas tinggi dengan prioritas rendah di sebelahnya. Yang di bawahnya itu prioritas rendah dan prioritas tinggi. Jadi bisa dikatakan Z itu sama dengan cis, sedangkan E itu sama dengan trans, seperti itu. Contoh lain ada bromo 1 kloropropena. Dan yang menjadi seperti yang di bawah, satu bersama. Untuk yang kelima, selanjutnya pentingnya komersial alkena. Karena ikatan rangkap karbon mudah diubah menjadi kelompok fungsional lainnya, alkena menjadi perantara yang penting dalam substansi plastik obat, pestisida, dan bahan kimia berharga lainnya. Etilena adalah senyawa organik yang dihasilkan dalam volume terbesar, sekitar 300 miliar pound sterling per tahun di seluruh dunia. Kebanyakan dari etilena ini berbahan polimerisasi untuk membentuk 160 miliar pound polietilen per tahun. Sisanya digunakan untuk menghitung banyaknya jenis bahan kimia organik termasuk etanol, asam asetat, etilena, glikol, dan klorida dari vinil. Etilena juga berfungsi sebagai hormon tanaman yang mempercepat tumbuhannya buah. Misalnya tomat dipanen dan dikirim selagi berwarna hijau, kemudian diberi etilena agar menjadi matang dan menjadi merah persis sebelum ditaruh pada etalase. Propilena diproduksi dengan kecepatan 160 miliar pound per tahun di seluruh dunia dan kebanyakan tomat akan menghasilkan sekitar 100 miliar kilogram polipropilena. Sisanya digunakan untuk membuat propilena glikol, aseton, isopropil, alkohol, dan berbagai bahan kimia organik berguna lainnya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa contoh. Pada gambar 7.3 menggunakan etilen. Etilen adalah bahan kimia organik terbesar. Kebanyakan etilen yang diproduksi setiap tahun menggunakan polimerisasi untuk membuat polietilen. Sebagian besar sisanya digunakan untuk menghasilkan berbagai senyawa dua karbon yang berguna. Jadi ini adalah proses di mana etilen itu diubah menjadi bahan kimia yang berguna untuk lainnya. Gambar 7.4 menggunakan propilena. Kebanyakan propilena berbahan polimerisasi untuk membuat polipropilena. Hal ini juga digunakan untuk membuat beberapa senyawa 3 karbon penting. Di sini merupakan proses terjadinya propilena untuk dihasilkan menjadi bahan kimia yang berguna untuk bahan industri lainnya. Selanjutnya, polimer atau bahasa Yunani poli, banyak, dan meros sebagian adalah molekul besar yang banyak monomer. Dan mono itu dalam bahasa Yunani itu satu. Monomer alkena dapat berpolimer dengan membangun kembali rantai di mana molekul alkena ditambahkan pada akhir rantai polimer yang bertumbuh. Karena polimer ini dihasilkan dari tambahan banyak unit alkena individu, mereka disebut polimer penambahan. Polietilen adalah polimer yang terbuat dari akrilik
atau kelompok fungsi tunggal. Alkena seperti etilena dan propilena. Pada gambar 7.5 menunjukkan beberapa tambahan polimer dibuat karena dari alkena dan haloalkena yang sederhana. Jadi di sini ada juga proses untuk menunjukkan beberapa tambahan polimer dalam dibuatkannya alkena dan haloalkena. Ada propilena. Selanjutnya ada sifat fisika dan kimia senyawa alkena. Yang pertama, titik didih dan kepadatan. Sifat fisis alkena mirip dengan alkana. Kenapa? Terutama pada bagian titik didihnya. Semakin panjang rantai, titik didih semakin tinggi, serta pencabangan dan banyaknya ikatan rangkap dapat menurunkan titik didihnya. Misalnya, titik didih but 1 Ene, cis but 2 Ene, trans but 2 Ene, dan 71 butana. Semuanya mendekati 0 derajat Celcius. Juga seperti alkena memiliki kepadatan sekitar 0,6 atau 0,7 gram per sentimeter kubik. Bersifat non-polar, tapi sedikit larut dalam air. Bersifat lebih reaktif daripada alkana. Ini kita bisa lihat contoh yang menunjukkan titik didih dan kepadatan. Jadi N-butena memiliki titik didih min 0,4 derajat Celcius, sedangkan 2-metil propana atau isobutana memiliki titik didih min 10,2 derajat Celcius. Selanjutnya, di sini ada polaritas. Seperti alkana relatif non-polar. Mereka tidak larut dalam air, tetapi larut dalam non-pelarut polar seperti heksana, bensin, pelarut terhalogenasi, dan ether. Alken cenderung sedikit lebih polar ya daripada alkena, karena dua alasan. Yang pertama, elektron lebih lemah dalam ikatan pi, lebih polarizable atau berkontribusi terhadap momen dipol instan, dan ikatan vinylic cenderung sedikit polar atau berkontribusi terhadap momen dipol permanen. Sebagai contoh, propena memiliki momen dipol kecil 0,35 D. Bisa kita lihat dalam slide, itu ada beberapa contohnya. Propena memiliki momen dipol kecil 0,35 D. Dalam alkena yang distribusi cis, jumlah vektor dari dua momen dipol diarahkan tegak lurus dengan ikatan rangka. Di sini ada beberapa contoh ya. Nama dan struktur juga data dari titik didih dan massa jenisnya. Ada etena, strukturnya itu CH2, rangkap CH2, karbonnya itu 2, titik didihnya min 104, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat sendiri dalam slide. Jadi dalam alkena trans disubstitusi dua dipol saat-saat cenderung untuk membatalkan. Jika suatu alkena disubstitusi trans secara simetris, dipol saat adalah 0. Misalnya, cirbut 2 Ene memiliki momen dipol bukan 0, tetapi trans 2 Ene memiliki momen dipol terukur. Senyawa dengan momen dipol permanen terlibat dalam atraksi dipol-dipol, sementara mereka yang tanpa momen dipol permanen hanya terlibat dalam attract van der Waals tions. Cis but 2 Ene dan trans but 2 Ene memiliki atraksi van der Waals yang serupa.
Tetapi hanya isomer cis yang memiliki daya tarik dipol-dipol karena peningkatan antar atraksi molekular, cis but-2 ini harus dipanaskan ke suhu yang sedikit lebih tinggi, yaitu 4 derajat Celcius melawan 1 derajat Celcius sebelum mulai mendidih. Efek dari polaritas ikatan bahkan lebih jelas pada 1,2 dikloroetena. Dengan mereka, ikatan karbon klor sangat polar. Isomer cis memiliki momen dipol besar, memberikan titik didih 12 derajat lebih tinggi dari isomer trans dengan momen non-dipol. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.